Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasari dengan NIDN 0416067403. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Spesialisasi keilmuan saya berfokus pada bidang akuntansi keuangan dan teori akuntansi. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Di Universitas Bina Bangsa, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Teori Akuntansi dengan kode mata kuliah AKT 112238 dengan berbobot 3 SKS. Sebagai perwujudan nyata dari kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE, mata kuliah Teori Akuntansi ini didesain secara holistik, menggunakan pendekatan backward design atau seluruh materi dan aktivitas kelas dirancang bergerak mundur. Bermuara dari target capaian kompetensi akhir mahasiswa untuk mendukung profil lulusan, utama sebagai finansial akuntan dan manajemen akuntan, yang handal serta beretika, mata kuliah teori akuntansi ini secara mendalam membekali pengetahuan konseptual filosofis mengenai tujuan dan fungsi penyusunan rangka konseptual sebagai basis utama dalam praktik pelaporan keuangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak lagi diarahkan pada kemampuan teknis, pembukuan dasar, During dievaluasi untuk memiliki penelaran logis dan daya analisis yang sangat kuat. Target dari proses pembelajaran ini adalah membentuk kapasitas mahasiswa agar mampu melakukan riset ilmiah secara mandiri serta menganalisis dinamika perkembangan akuntansi kontemporer, baik dalam konteks regulasi nasional maupun standar internasional saat ini. Selaras dengan rumusan kurikulum berbasis Outcome Based Education, capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah teori akuntansi ini mencakup pemenuhan 4 aspek utama secara seimbang, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Aspek pertama, yaitu aspek sikap, menekankan pada pembentukan karakter mahasiswa agar mampu berkontribusi nyata dalam masyarakat, taat hukum, serta menginternalisasi etika akademik dan etika prinsip profesi akuntan. Pada aspek kedua, yaitu keterampilan umum, mahasiswa dibekali kemampuan mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi, menguasai konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar IFRS dan ETAP, hingga menginterpretasikan laporan non-keuangan seperti laporan berkelanjutan. Sementara pada aspek ketiga, yaitu pengetahuan, mahasiswa diarahkan untuk menguasai materi mulai dari sejarah akuntansi, struktur, perumusan teori akuntansi, konsep laba, konsep inflasi, hingga pendekatan positif akunting teori. Lalu pada aspek keempat, yaitu keterampilan khusus, fokus titik beratkan pada kapasitas mahasiswa untuk membedah konseptualisasi laporan keuangan serta mendalam secara kemampuan melakukan riset ilmiah dan memberikan kritik analitis terhadap dinamika praktik akuntansi kontemporer. Melalui keselarasan kurikulum OBE ini, target capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK difokuskan agar mahasiswa memiliki keterampilan khusus yang nyata, yaitu pertama, penalaran kuat pada penyusunan rangka konseptual standar akuntansi keuangan. Kedua, daya analisis tajam terhadap praktik akuntansi berjalan yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Serta ketiga adalah kemampuan kritis
dalam melakukan kritik praktik akuntansi sesuai dengan norma yang berlaku untuk akuntansi masa depan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, selama 1 semester, mahasiswa akan mendiskusikan 14 materi utama secara runtut. Rangkaian materi ini diawali dengan membedah evolusi pembukuan berpasangan dan perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat, dilanjutkan dengan memahami hakikat pengukuran serta perspektif etika dalam akuntansi. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada pendalaman elemen dan struktur teori akuntansi, metodologi perumusan teori secara tradisional maupun regulatoris, hingga perumusan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Memasuki paruh kedua semester, fokus penajaman dititik beratkan pada konsep laba, pengakuan pendapatan, dan penandingan yang dievaluasi secara konkret melalui laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lainnya, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Seluruh proses pembelajaran interaktif ini ditutup secara komprehensif dengan menganalisis isu kontemporer mengenai kewajaran sebagai konsep moral distribusi hingga perluasan tuntutan kewajaran dalam pengungkapan informasi akuntansi. Untuk memastikan bahwa seluruh target kompetensi atau pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal oleh mahasiswa, strategi pembelajaran yang diterapkan sepenuhnya berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Pendekatan inovatif kurikulum OBI ini diimplementasikan melalui kombinasi dua metode instruksional, yaitu case-based method atau metode kasus, serta project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dalam implementasi metode kasus, pembelajaran tidak lagi didominasi oleh ceramah teoritis pasif, melainkan diawali dengan penyajian sebuah fenomena kontemporer real. Contohnya, bagaimana tantangan adopsi standar akuntansi berkeberlanjutan global pada sektor korporasi. Di sini mahasiswa kemudian dituntut untuk melakukan analisis kritis secara berkelompok guna menunjang kemandirian riset yang mutakhir. Mahasiswa diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi berupa perangkat kecerdasan buatan atau AI tools akademik. Pemanfaatan AI ini sangat efektif membantu mahasiswa menyaring, mengkompilasi, serta mengkritisi puluhan artikel jurnal internasional bereputasi secara cepat sebelum mereka melakukan debat terbuka dan merumuskan solusi konseptual di dalam kelas. Sementara itu, untuk metode project-based learning, penerapannya difokuskan pada objek garapan pengerjaan proyek kelompok. Di sini mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan luaran atau output nyata berupa draft makalah ilmiah kritis yang membedah keselarasan kerangka konseptual akuntansi masa depan. Melalui proyek terstruktur ini, mahasiswa tidak sekedar menghafal dalil atau prinsip akuntansi, melainkan aktif berkolaborasi menyusun argumentasi ilmiah yang ditulis secara sistematis dengan menggunakan standar tata tulis internasional. Proyek kelompok ini kemudian wajib dipresentasikan secara interaktif sebagai bukti nyata pencapaian kompetensi mahasiswa. Pilar terakhir dalam penerapan kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE pada mata kuliah teori akuntansi ini adalah sistem evaluasi hasil belajar yang terukur atau Outcome Based Assessment. Penilaian pencapaian mahasiswa tidak hanya diukur secara parsial di akhir semester, melainkan dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel sejak awal perkuliahan melalui kesepakatan kontrak pembelajaran. Adapun bobot penilaian yang diterapkan terdiri dari 5 komponen utama. Pertama adalah kehadiran atau presensi mahasiswa dengan bobot sebesar 10%. Kedua, sikap atau attitude mahasiswa di dalam kelas dengan bobot 5%. Ketiga, penugasan terstruktur baik berupa penyelesaian studi kasus mandiri maupun pengerjaan proyek makalah kelompok dengan bobot 20%.
Keempat, hasil ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan kelima, hasil ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 40%. Seluruh penilaian untuk tugas dan presentasi kelompok dilakukan secara objektif mengacu pada rubrik penilaian kinerja yang telah disusun pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Demikianlah pemaparan ringkas mengenai program pengajaran berbasis OBI yang diterapkan pada mata kuliah Teori Akuntansi di program Sarjana. Berikut adalah tayangan cuplikan rekaman proses kegiatan belajar mengajar secara luring di kelas. Rekaman ini diambil pada pertemuan ke-12 yang membahas topik laporan arus kas yang mengimplementasikan interaksi dua arah, metode peer teaching, serta penyelesaian studi kasus dilema aliran likuiditas kopi dari hati secara aktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Coba lebih semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mengawali pertemuan kita yang ke-12 ini, kita awali dengan berdoa agar pada pembelajaran minggu ini semua materi bisa kita serap dengan baik. Oke? Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Oke, silakan Mas, pimpin. Baik. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya akan asumsi dulu. Ketua kelas untuk minggu ini semuanya hadir ya? Hadir semua, Bu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita mengawali, ini minggu ke-berapa? Oke, ya, baik. Sebelum kita mengawali perkuliahan ke minggu 12 ini, saya ingin merefresh dulu ingatan kalian untuk pertemuan kita yang minggu yang lalu adalah minggu ke-11. Minggu ke-11 itu kita membahas apa ya? Laporan posisi keuangan. Betul, laporan posisi keuangan. Oke. Saya akan bertanya 3 pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang masih ingat apa tidak dan siapa yang menjawab, saya akan kasih nilai. Pertanyaan pertama saya adalah, apa sih fungsi dari laporan posisi keuangan? Saya bisa jawab? Saya, Bu. Silakan, Mas. Jadi, laporan posisi keuangan adalah laporan yang berfungsi untuk melihat posisi kekayaan, liabilitas, dan ekuitas. Oke. Untuk melihat kekayaan, ya kan, ada hutang juga di dalamnya dan ada modal di dalamnya. Oke. Jadi ada 3 elemen dalam laporan posisi keuangan adalah 1, aset diwakili dengan kekayaan. Kedua adalah liabilitas yang diwakili oleh hutang dan ekuitas yang diwakili oleh modal. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih kita sebagai seorang akuntan itu harus mengevaluasi laporan posisi keuangan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Silakan, Mbak. oke. Jadi untuk melihat perusahaan itu sehat atau tidaknya, itu kita harus melihat dari laporan posisi keuangannya terlebih dahulu. Tepat sekali. Sekarang, mengapa kita harus mengetahui sehat dan tidaknya itu dari laporan keuangan? Ya, laporan posisi keuangan. Ada yang tahu laporan posisi keuangan itu ditulis dengan basisnya apa? Hai Ibu. Ya, yang pertama itu ada aset, yang kedua itu ada liabilitas, yang ketiga itu ada ekuitas. Betul, dan itu ditulisnya dalam bentuk akrual Basis. basis. Betul sekali. Nah,
Sekarang kalau kita melihat itu sebagai accrual basis, berarti pencatatannya itu adalah dicatat pada saat kita menerima, begitu kan ya? Iya, Bu. Nah, di atas kertas berarti asetnya banyak, ya kan? Asetnya banyak, tapi masih dalam bentuk persediaan. Persediaannya banyak, berarti itu aset, ya kan? Artinya itu masih belum bentuk uang, ya kan? Lalu laba saya tinggi, tapi masih bentuk piutang. Uangnya mana? Kaya nggak? Kaya, ya kan? Persediaannya banyak, piutangnya banyak. Artinya tadi untuk melihat sehat dan tidaknya. Tadi Mbak Putri bilang untuk melihat sehat dan tidaknya. Sehat, sehat. Lalu saya bayar pegawainya pakai apa? Ya, gajinya kita bayar pakai apa? Pakai uang. Pakai uang. Bentuknya uang apa? Tunai. Tunai. Bukan persediaan kan? Bukan juga piutang. Iya. Nah, di sini pentingnya kita harus mengetahui apa? Kas. Ya kan? Nah, pada pertemuan ke-12 ini, ya, kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Ya kan? Jadi ada keberlanjutan dari laporan posisi keuangan yang tadi kita bahas adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, ternyata ketiga ini itu tidak bisa lepas dari laporan arus kas. Oke, kita masuk ke materinya. Bisa dihidupkan infokusnya, teman-teman. Kita masuk ke pertemuan ke-12. Oke, ya. Laporan keuangan. Pada pertemuan ke-12 ini, ya, saya berharap mahasiswa apa sih Bu yang akan kita pahami dalam pertemuan ke-12 ini. Pada pertemuan 12 ini, ya, saya mengharapkan mahasiswa itu dapat mampu memahami. Apa yang dipahami? Laporan arus kas. Ya. Udah itu bagaimana format laporan arus kas dan bagaimana cara menganalisis laporan arus kasnya. Ya. Tidak sekedar memahami, tapi juga dapat menjelaskan ketiga hal tersebut. Ya, jadi bisa menjelaskan juga arus kas, laporan arus kasnya, format laporan arus kasnya, dan analisis keuangan dari informasi arus kas. Oke, ya. Nah, ini kita lihat laporan arus kas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Ya. Apa sih yang kita mau lihat di sini? Teman-teman, ya. Arus kas berjalannya uang, ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana perjalanan uang, ya kan? Apa sih perjalanan uangnya seperti apa? Lalu setelah uangnya itu berjalan, teman-teman tuh tahu formatnya. Teman-teman ya, kalau dalam cara berpikir itu ya, dalam berpikir itu pada saat itu kita menghayal, jadi kita tahu, oh ini arus kas masuk ya, arus kas ada yang masuk berarti ada yang keluar, kan namanya arus ya. Nah udah gitu, bagaimana sih kalau udah masuk dan keluar itu seperti apa sih pengaturannya? Nah lalu setelah pengaturannya seperti apa, itu bagaimana sih cara menganalisisnya? Nah itu cara berpikirnya seperti itu. Itu lebih mudah daripada kalian harus menghafal. Ya, jadi masuk arusnya seperti apa, formatnya seperti apa, dan bagaimana cara kita menganalisisnya. Oke? Nih, tadi yang tadi saya katakan, laporan arus kas, flow kan, dia ada flow-nya kan, ya, ada. Jadi ada yang masuk, tertampung, dan ada yang keluar. Kita balik lagi ke belakang. Pada saat kita mengetahui, pada saat kita mempelajari tentang laporan posisi keuangan, kan ada bentuknya itu adalah apa tadi? Accrual basis. Kalau seperti ini,
Apakah aku bersisa? Bukan. Tidak, teman-teman. Ini fakta, uangnya ada. Nyata. Tertampung. Jadi paradigmanya harus berubah. Ini uangnya nyata, ada. Ya. Ada yang masuk, tertampung, dan ada yang keluar. Tertampungnya itu namanya apa? Kas dan setara kas. Ya. Oke. Masuk. Masuk uang dalam perusahaan itu. Ini teman-teman perhatikan ya. Nanti kalau kalian nanti kerja, ya. Kan ini kan capaiannya itu bisa jadi financial accountant, bisa jadi akuntan manajemen, ya kan? Capaiannya kan seperti itu kan. Nah, di perusahaan pada saat uang masuk itu dari mana? Logikanya dari mana? Penjualan. Ya kan? Baik itu penjualan jasa walaupun barang. Masuk uang. Oke? Ngerti ya? Jadi masuk uang. Lalu adalah aktivitas pendanaan. Ini kalau kita lihat aslinya orang lagi salaman nih. Kira-kira apa sih? Investor, pintar. Tuh. Satu lagi? Pinjam uang. Ya kan? Pinjam uang itu pendanaan. Makanya ada agreement. Ya, saya terima. Masuk. Pada saat kita minjem uang, bentuknya kan uang kan? Iya. Masuk ke perusahaan. Makanya namanya kas dan setara kas. Oke? Sampai sini ngerti ya? Keluar dalam arus kas atau kas dan setara kas dalam perusahaan itu dibagi 3. Pasti dibagi 3. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Hanya itu, that's it. Hanya itu. Ya. Operasi. Kira-kira kita keluarin duit kenapa? Pembelian. Betul, pembelian. Selain itu? Operasional. Operasional seperti apa? Beban. Beban seperti apa? Bayar gaji. Gaji. Ada lagi? Beban Sewa. sewa. Pajak. Listrik. Pajak. Iklan. Ini. Nama akunnya banyak, aktivitasnya ini. Ya. Oke. Lalu aktivitas investasi. Seperti apa? Investasi dalam perusahaan itu ada 2, teman-teman. Jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini dalam semua skala kegiatan bisnis. Oke. Nanti saya ada sesi bertanya, biar saya selesaikan dulu. Ini. Tadi yang pertama kita membahas tentang laporan arus kas seperti apa. Oke. Yang kedua adalah format. Teman-teman, seperti ini format laporan arus kas itu. Jadi nanti kalau kalian melihat, ya, sebagai seorang akuntan, harus tahu dong laporan arus kas seperti apa. Jangan nanti kalau ditanya, laporan arus kas seperti apa? Bingung. Nih, seperti ini. Seperti ini laporan arus kas. Dan selalu diawali dengan operasional. Lalu kedua, kas, aktivitas investasi dan pendanaan. Oke. Nah, 3 tadi kita sudah. Ada yang bertanya di sini? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin bertanya, kalau dari analisis tadi kita menemukan perusahaan yang memiliki laba yang besar, tapi ternyata uang kasnya kosong, apakah itu berarti perusahaan tersebut melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangannya, atau ada alasan teoritis yang lain? Oke, terima kasih. Good. Yang tadi saya katakan, uangnya banyak. Maaf. Di tulisan labanya ada, uangnya nggak ada, ya kan? Apakah itu melakukan tindakan kecurangan? Belum tentu. Kita tidak bisa langsung mengejudge bahwa dia melakukan window dressing. Tidak bisa.
mungkin akuntan ini salah strategi. Strategi dia dalam pengaturan modal atau pengaturan kasnya itu salah. Kira-kira salahnya di mana ya, Bu? Satu, termin penjualan yang panjang. Berefek gitu. Ya kan? Jadi akhirnya uang kita lama. Jadi tidak selalu apabila uang tidak ada, ya kita bisa menganalisis, oh ini kayaknya dia bilang biar dia tidak dia melakukan kecurangan, tidak juga. Tapi bisa juga karena pihak manajemennya melakukan salah strategi. Ya, strategi apa? Dan melakukan penjualan yang terminnya terlalu panjang. Ya. Oke, Mas? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu, saya masih agak tertukar antara aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan pada format radio tadi. Kalau perusahaan meminjam uang ke bank untuk membeli mesin baru, itu maksudnya ke aktivitas apa ya? Nah, tepat sekali. Pendanaan dan investasi. Pinjam uang untuk beli mesin. Kira-kira gimana ya? Pinjam uang ini, pinjam uang untuk beli mesin. Pinjam uangnya itu aktivitas pendanaan. Karena apa? Pinjam. Ini logika harus jalan ya. Pinjam dapat uang. Ya kan? Dapat uang. Nih, sudah dapat uang nih saya minjem. Saya minjem ke bank, dapat uang. Setelah saya pinjam, saya belikan mesin. Mesin itu apa? Artinya investasi. Jadi dua pencatatannya. Dia minjam sebagai aktivitas pendanaan. Pada saat uangnya turun dan dia mengubah struktur modal uang ini menjadi bentuk yang berbeda, sekali lagi Bu ingatkan, adalah investasi. Sampai sini mengerti? Oke. Ibu ingin untuk menganalisis kritis pemikiran kalian dengan, saya ingin agak ada critical thinking ya, jadi kalian lebih kritis. Bagaimana sih laporan arus kas ini dalam dunia nyata? Ini studi kasus. Ya. Ini kalian kaitkan dengan tadi 3. Ya. Ya, dengan pertanyaannya itu ada di Smart Campus, kalian bisa lihat buka lamannya, ya. Ini dikumpulkan minggu depan sebelum masuk ke pertemuan ke-13. Oke, siap ya? Siap. Terima kasih karena waktu telah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah semangat mempelajari laporan arus kas ini. Atas waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan dan jangan sampai lupa tugasnya di Smart Campus ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.